Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Nama saya Stanley William Reynold Tumbel, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado, yang saat ini sebagai mahasiswa semester 7. Saat ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang mata kuliah analisa masalah sosial. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari dan wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa yang ada di semester 7 dengan capaian 3 SKS atau satuan kredit semester. Nah, tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah dapat membuat mahasiswa mampu menganalisis hakikat dan konteks masalah sosial dalam profesi pekerjaan sosial. Nah, saat ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, kita harus berada pada profesi pekerja sosial. Nah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang beberapa pendekatan dan paradigma atau pandangan sosiologis dalam menganalisis masalah sosial, membahas tentang sifat dan ciri-ciri masalah sosial, sebab dan akibat masalah sosial, serta solusi yang paling tepat. Juga dibahas persoalan masalah-masalah sosial aktual sebagai kasus nyata dengan menggunakan pendekatan dan paradigma tersebut. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu hambatan yang didalami atau dialami seseorang dan membutuhkan pemecahan dengan cara yang benar dan tepat. Jadi, analisa masalah sosial adalah sebuah pelajaran atau mata kuliah yang menganalisis permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada dua hal pokok dalam mengatasi masalah. Yang pertama, keterampilan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam artian, seseorang di sini membutuhkan suatu keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan pekerjaan tersebut, di mana orang tersebut bisa dapat mengatasi permasalahan, dalam hal ini permasalahan ekonomi. Yang kedua adalah kemampuan menjalankan peran sosial dalam masyarakat. Artinya, kemampuan menyesuaikan diri dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat atau dimanapun dia tinggal dan berada. Nah, jenis-jenis masalah yang dapat kita ketahui, yang pertama adalah masalah personal. Menurut Mills, masalah personal adalah suatu kondisi yang menghambat seseorang atau individu sehingga terganggu atau tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Contoh, kecanduan narkoba. Nah, dengan seseorang menjadi kecanduan
atau menderita kecanduan narkoba, dia secara otomatis tidak bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat, peran sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena dalam pikirannya hanya terbesit narkoba, narkoba, dan narkoba. Itulah yang saya maksudkan dengan masalah personal. Jadi lebih ditekankan kepada masalah seseorang atau pribadi itu atau individu itu. Yang kedua adalah public issue. Menurut Mills, jika suatu masalah tidak hanya mengancam atau meresahkan individu dan keluarganya, melainkan lebih khusus atau dapat dimaksudkan lebih luas lagi menyangkut jumlah keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok yang lebih banyak. Selain itu, telah menjadi bahan perdebatan umum. Artinya, isu atau suatu hal yang sudah tersebar di mana-mana. Yang ketiga adalah masalah sosial. Pengertian ini dapat dijelaskan menurut Weinberg, di mana dia mengatakan masalah sosial ini adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Artinya, dalam kondisi tersebut tidak hanya bisa diselesaikan secara individu, namun bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, masalah sosial pada hakikatnya adalah suatu fenomena yang menunjukkan suatu situasi di mana tidak adanya kesesuaian antara yang seharusnya dilakukan dan yang kenyataan atau sesuai peristiwa yang konkret yang terjadi. Fenomena ini juga merupakan suatu hasil atau sumber dari proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Masalah sosial tidak dapat dihapus atau hilang dari peradaban dunia ini. Tetapi masalah sosial ini dapat dicegah. Oleh karena faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan diantisipasi dampaknya untuk kemudian dicari jalan keluarnya sebagai suatu solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, hal-hal yang penting dalam masalah sosial, yang pertama adalah suatu kondisi yang dinyatakan. Artinya menjadi pembicaraan umum. Atau yang lebih dikenal, yang istilah sekarang, yang dipakai dalam kehidupan setiap hari, yaitu dengan kata viral. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai. Yang ketiga adalah dalam bahasa kerennya a significant number of people, atau kelompok ini berpengaruh merumuskan masalah sosial. Artinya ada satu kelompok yang bisa menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini kelompok yang besar, sehingga dia berpengaruh untuk mendapatkan sebuah solusi dalam hal pemecahan suatu masalah. Yang keempat adalah suatu kegiatan bersama untuk dibutuhkan sebagai penggunaan atau dalam tujuan mengubah situasi. Selanjutnya, sifat masalah sosial yang ada
Yang pertama, sifat dari masalah sosial ini adalah relatif. Artinya, masalah di suatu tempat dengan tempat lainnya adalah berbeda-beda. Jadi, tidak menjadi suatu kemungkinan, tidak menjadi suatu kepastian bahwa masalah di tempat A bisa sama dengan tempat B. Sehingga itulah yang disebutkan dengan sifat relatif. Yang kedua, sifat yang kedua dalam masalah sosial ini, jadi masalah sosial saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kemiskinan dengan kebodohan berkaitan. Artinya kemiskinan dan kebodohan itu sangat berkaitan atau berhubungan langsung. Dia bodoh atau seseorang itu bodoh karena miskin. Begitupun juga sebaliknya. Kemiskinan itu dapat terjadi oleh karena akibat dari kebodohan. Artinya juga ketika tidak mencapai pendidikan yang cukup, seseorang tersebut bisa mengalami kebodohan. Diakibatkan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dalam kehidupannya setiap hari. Begitupun dengan kejahatan, itu berkaitan erat dengan kondisi atau kondisi ekonominya, sehingga timbul pikiran untuk melakukan atau perbuatan yang jahat. Selanjutnya, sifat yang ketiga, masalah sosial selalu sifatnya adalah kompleks. Lanjut, masalah sosial selalu berubah dari waktu ke waktu. Itu adalah sifat yang keempat dari masalah sosial ini. Sifat yang kelima, masalah sosial dapat dikelompokkan. Sifat yang keenam, masalah sosial merupakan akibat normal dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, dalam artian ini, masalah sosial merupakan suatu keadaan yang normal yang bisa terjadi kepada siapapun. Sehingga timbullah masalah-masalah tersebut yang dianggap sebagai suatu hambatan bagi seseorang untuk melakukan atau melaksanakan kehidupannya. Masalah sosial juga punya gejala. Dalam hal ini, yang pertama, gejala dari masalah sosial tersebut adalah yang pertama, ada tidaknya perbedaan antara standar sosial dan kenyataan sosial. Yang kedua, apa yang dianggap masalah sosial. Yang ketiga, siapa penentu masalah sosial. Keempat, masalah manifest dan masalah latin. Yang kelima, persepsi tentang masalah sosial tersebut. Yang keenam, sifat, nilai, dan kemungkinan mengatasi masalah sosial. Dalam hal lain, upaya untuk memahami masalah sosial. Menurut Jesse Bernard, ada 3 upaya yang harus dilakukan untuk memahami masalah sosial. Yang pertama, pendekatan secara teologis. Bisa juga dikatakan sebagai pendekatan secara teologis. Yang kedua, pendekatan metafisik. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Menurut Merton dan Nisbet, pendekatannya adalah pendekatan literasi atau imajinatif. Yang kedua, pendekatan jurnalistik. Yang ketiga, pendekatan hukum dan keagamaan. Yang keempat, pendekatan ilmiah. Walaupun belum sempurna,
permasalahan sosial atau masalah kesejahteraan sosial ini seyogyanya dapat diatasi oleh pekerja sosial. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara berbagai atau mencari tahu berbagai informasi dan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan ini. Nah, jika Anda punya masalah tentang pengetahuan analisa masalah sosial, untuk lebih mendalaminya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ataupun punya anak yang sudah lulus SMA atau SMK, mari datang mendaftar menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial atau STIKS Manado, yang satu-satunya perguruan tinggi dengan program studi ilmu kesejahteraan sosial. STIKS Manado, jawabannya. Mungkin Anda bertanya, mau jadi apa dengan ilmu kesejahteraan sosial ini? Bekal ilmu yang didapat di kemudian hari tentang ketika Anda bisa menyelesaikan pendidikan dalam program studi ilmu kesejahteraan sosial di STIKS Manado, ada banyak prospek yang bisa Anda dapatkan ke depan untuk menata masa depan yang lebih baik. Anda bisa menjadi ASN atau aparatur sipil negara yang dulunya disebut atau sampai sekarang masih pun disebut dengan PNS, Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, di perusahaan swasta, Anda bisa di situ dalam bidangnya HRD atau Human Resource Development Department. Yang ketiga, Anda bisa juga di perusahaan swasta, Anda di situ bisa berperan sebagai CSR Department atau Corporate Responsibility. Sebagai sesuatu yang spesial. Apalagi jika Anda dalam kehidupan setiap hari atau karakter Anda punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, di kampus ini Anda bisa memperdalam ilmu kesejahteraan sosial dengan berbagai faktor-faktor pendukungnya, yaitu ya tentunya di situ dalam STIKS Manado ini ada berbagai mata kuliah yang bisa Anda dalami ketika nanti dalam perkuliahan untuk mencapai atau lulus sebagai pekerja sosial yang profesional dan handal. Pendukung-pendukungnya adalah tempat kuliah yang representatif, yang didukung juga oleh para dosen yang hebat dan profesional. So, jadi tunggu apa lagi? Mari Jo, torang berdaftar di STIKS Manado. Karena di STIKS Manado punya program yang begitu mantap untuk mencetak pekerja sosial yang begitu handal dan profesional. Informasi yang lebih lanjut Anda bisa menghubunginya lewat WhatsApp di 0818 14 641. Demikian presentasi saya sebagai mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado atau STIKS Manado. Shalom.